من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat muda yang dirahmati Allah, mari pertama-tama saya mengajak diri saya sendiri dan juga Anda semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang hingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berbagi, mensyukuri nikmat-nikmat Allah berikan. Mudah-mudahan silaturahim di kesempatan siang ini, pagi menjelang siang, menjadi amal soleh dan akan menjadi bekalan kita di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah kita, suri teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muda yang dirahmati Allah, izinkan di kesempatan ini kami menyampaikan sebuah menu spesial, yaitu tentang memaknai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa pandemi. Ini terinspirasi dari sebuah kisah yang mudah-mudahan menjadi sebuah wawasan ya buat kita. Jadi kenapa Maulid ini menjadi sangat penting? Kelahiran Nabi ini menjadi sangat penting karena yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa Rasul sebelum Rasulullah SAW, yaitu beliau Nabi Isa, pernah menyampaikan dalam sebuah kabar gembira kepada umatnya, dan ini telah dinaskan dalam Al-Quran. Sampaikan wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashshiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah, artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir nyata. Ini yang ada di surah As-Saff ayat 6. Iwakilah sahabat muda yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah kabar gembira dari orang-orang sebelumnya. Biasanya kabar gembira itu disampaikan setelahnya. Misalkan nih, telah lahir seorang putra, selamat atas kelahiran seorang putra. Setelah lahir, ini disampaikan sebelumnya. Artinya apa? Artinya kebahagiaan itu sudah bisa dirasakan sebelumnya. Ada keistimewaan di sana. Nah, apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ketika Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah membawa risalah pada seluruh alam. Bedanya dengan Nabi sebelumnya adalah ketika Nabi sebelumnya diperintahkan untuk menyerukan kepada kaumnya, sedangkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk membawa risalah pada seluruh alam. Ini telah disampaikan dalam Al-Quran, ya, surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika Nabi sebelumnya diperintahkan hanya untuk kaumnya, sebagai contoh Nabi Hud dengan kaum Ad, Nabi Soleh dengan kaum Samud, Nabi Lut dengan kaum yang homoseksnya, Nabi Shu'aib dengan kaum Madian, Nabi Musa dengan Bani Israel. Nah, ini contoh-contoh kaum-kaum sebelum Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW
diutus untuk kaumnya, sedangkan Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, yang dirasakan rahmatnya untuk seluruh alam. Apa itu rahmat? Nah, ya rahimakumullah, mari kita kaji apa itu rahmat. Dalam definisinya rahmat, ini ada dalam sebuah Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Ini tafsirat juga di sana dikatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Di ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disambung lagi, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Saya bacakan artinya. Dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian disambung ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disambung ayat berikutnya, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itulah rahmat. Rahmat adalah sebuah solusi dari semua permasalahan. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan, memberikan solusi terhadap permasalahan umatnya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat itu bisa dijadikan sebuah solusi dari seluruh alam. Dan waktu itu yang istimewa dari Rasulullah SAW adalah karena memberi solusi, maka Allah tempatkan Rasulullah di tempat sumber masalah. Makanya kita kenal ya, suku yang paling bermasalah saat itu adalah suku Quraisy dengan bahasa yang sangat jahil. Makanya kita kenal dengan istilah jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata jahala, yang artinya menjadi bodoh, tak peduli, itu jahiliyah. Bahkan Rasul pernah menyampaikan melalui Abu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menyampaikan 4 kebiasaan umatku yang merupakan tradisi jahiliyah: menyombongkan nasab, meminta hujan dari bintang dan merata. Ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ini salah satu makna dari rahmat. Jadi rahmat adalah solusi terhadap permasalahan. Apa yang Rasulullah bawa dengan solusi tersebut, ya. Jadi yang Rasulullah bawa adalah risalah, ya, risalah yang menjadi rahmat. Apa risalahnya? Al-Quran. Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Isra 100 Al-Isra 7 ya, surah ke-17 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasar. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar. Al-Quran menjadi penawar, menjadi obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim dan buruk. Ada 2 poin. Al-Quran sebagai rahmat dan yang kedua adalah sebagai penawar. Dua-duanya adalah memberi solusi, bisa menjadi obat dan bisa menjadi rahmat, solusi permasalahan-permasalahan. Makanya wakilah rahmatullah, ketika ada COVID-19 semacam ini adalah sebuah ujian dari Allah. Apabila kita menginginkan rahmat, Allah telah sampaikan tadi di ayat sebelumnya 155 sampai 157, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampaikan semuanya akan kembali kepada Allah
bermula dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan yang mengucapkan itu insya Allah akan diberikan rahmat. Maka itu yang mendapatkan keberkahan dan rahmat. Nah, inilah makna dari rahmat. Untuk itu rahimahumullah, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat oleh Allah, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Ingatlah Rasulullah sang pembawa risalah. Beliau menurunkan Al-Quran sebagai solusi dari permasalahan manusia. Tidak serta-merta dalam diturunkan Al-Quran perkali ada masalah maka turun ayat. Ada masalah turun ayat. Itulah kisah sang pembawa risalah, dan ialah Al-Quran ar-risalah itu. Maka itu adalah apabila kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan rahmat, maka senantiasalah berdekat-dekat dengan Al-Quran dan mengikuti semua sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan hadis yang dikatakan, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Hadis sahih fi ghairi. Nah, ini hadis sahih ya. Artinya apabila kita menginginkan rahmat, diberikan solusi kehidupan, diberikan jalan yang lurus, maka jangan jauh-jauhlah dengan. Ingatlah teman-teman, rahimahullah, ketika kita memiliki barang baru, maka mestinya kita harus membaca baiknya. Apalagi kalau kita tidak tahu cara memakainya. Mungkin kita membeli handphone yang baru di era milenial yang sekarang mungkin semakin bertambah bulan, semakin informasi teknologi bertambah. Apabila kita tidak membaca guides atau panduannya, maka kita tidak bisa menggunakan alat. Demikian juga dengan kehidupan. Allah ciptakan kehidupan ini dari zaman Rasulullah sampai akhir hayat. Kalau kita tidak ingin tersesat, kalau kita tidak ingin masuk neraka, kalau kita tidak ingin jauh dari Allah, maka berdekat-dekatlah dengan. Ini penting sekali adalah karena umat Islam mundur karena jauh dari Allah. Umat Islam justru maju ketika berdekat-dekat dengan Al-Quran. Namun sebaiknya umat lain akan semakin maju manakala jauh dari kitabnya. Kitabnya sudah tidak orisinil lagi. Dan ketika dekat dengan kitabnya, maka mereka juga tidak akan maju. Namun sebaliknya, jika seorang muslim yang ingin maju, maka dia harus dekat dengan Al-Quran. Banyak sekali tokoh-tokoh di zaman dahulu kan, dengan ketokohannya yang pakar hadis, pakar Al-Quran, dia menemukan banyak temuan-temuan baru. Sebagai contoh, Ibnu Sina, pakar kedokteran, dia membuat sebuah buku bagus. Bukunya The Canon of Medicine. Ada Al-Khawarizmi yang menemukan matematika penomoran dari yang 1 sampai 10. Kemudian ada Ibnu Nafis menemukan teori pembuluh darah. Ini kedokteran, sehingga disebut sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan, ini adalah ahli kimia. Dia menemukan asam sulfat, klorida dan nitrat. Luar biasa. Di zaman dulu kepakaran tokohnya luar biasa. Ada lagi Ibnu Khaldun, historiografi, sosiologi, ekonomi. Karya yang terkenal Muqaddimah. Nah, terus Al-Zahrawi menemukan konsep operasi pada ilmu kedokteran. Ini bukan orang-orang yang tidak paham Al-Quran. Dia justru dengan Al-Quran digali terus ayat-ayat Allah, digali hadis-hadis Rasulullah. Kemudian dia menemukan sebuah teori yang mau dikembangkan dalam ilmu kedokteran, dikembangkan dengan ilmu kimia, dikembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain, matematik misalnya. Ini luar biasa. Sehingga kita kenal tokoh-tokoh zaman dahulu, profesor-profesor zaman dahulu, multi bidang ilmu.
Sedangkan sekarang hanya satu ya. Itulah hebatnya tokoh-tokoh Islam yang dekat dengan Al-Quran. Maka itu ya sahabat muda rahimahumullah, bagaimana dengan kita sekarang? Kita di masa pandemi tentu ada sebuah pandangan bahwa kita ya Rasul, bagaimana kita menyelesaikan masalah seperti permasalahan pandemi yang sekarang. Ada satu hal yang perlu dipahami bahwa setiap kejadian, setiap makhluk hidup, bahkan setiap virus yang Allah ciptakan itu tidak mungkin sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak Allah ciptakan itu sia-sia. Bahkan virus COVID-19 yang mewabah sekarang, yang menjadi momok luar biasa, pasti ada hikmah di balik. Pasti ada hal yang istimewa di balik. Dan tidak mungkin Allah ciptakan itu sia-sia. Salah satu hikmah barangkali yang akan kita ambil di sini adalah berangkat dari ayat di sebelumnya, bahwa ketika Allah timpakan ujian, barang siapa yang mau mengembalikan permasalahan kepada Allah dengan bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan rahmat. Yang kedua, bisa jadi dengan virus ini kita diberikan banyak sekali kesempatan, antara lain kesempatan beribadah, sehingga jumlah jam di rumah dengan pekerjaan lebih banyak di rumah. Dan dengan di rumah harapannya adalah kita bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk ibadah. Sahabat Nabi ketika dulu di masa kesendiriannya dan di masa dia berbareng-bareng dengan teman-temannya, maka kedekatan dengan Allah lebih pada saat dimana dia sendiri, di saat dia tidak ada orang lain. Bisa jadi hari ini Allah timpakan COVID-19 agar kita senantiasa taqarrub, mendekat pada Allah, untuk memperbanyak jumlah tilawatul Quran, memperbanyak kita membaca Quran, biar tahu solusi kehidupan, biar tahu solusi permasalahan, dan bisa menjadi obat. Saya katakan tadi, syifa wa rahmah, obat dan rahmah. Maka itu ikhtilaf rahimahullah, saya mengajak diri saya sendiri dan juga Anda semua, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas bacaan Quran kita di masa kita di rumah, ya. Karena hadis Nabi mengatakan, kalau sedang masa pandemi semacam ini, janganlah kamu masuk ke suatu negeri. Dan apabila kamu ditimpakan di negeri kamu, janganlah kamu keluar dari negeri kamu. Tetaplah di sana. Itu adalah kaidahnya. Itu artinya apa? Artinya dimanapun Anda berada sekarang, tetaplah di rumah. Mari kita tingkatkan kualitas membaca Quran. Kita tingkatkan pemahaman Al-Quran. Kita dengarkan kajian-kajian dengan Al-Quran. Karena dengan itu kualitas kita menjadi meningkat, produktivitas kita menjadi meningkat. Banyak sekali hikmah-hikmah ketika kita berdekatan dengan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW menyampaikan begitu banyak fadilah-fadilah tentang pentingnya membaca, menghafal. Salah satunya adalah bahwa membaca Al-Quran bisa menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat bagi para pemeluk, bagi para pembacanya. Jadi kalau Anda, saya dan juga Anda rajin baca Quran, insya Allah nanti di yaumil qiyamah Al-Quran datang kepada kita dan akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang masih bisa diberikan syafaat. Itu kelebihan pertama. Satu saja sudah luar biasa. Jadi tidak hanya syafaat yang Rasulullah berikan, tapi yang kita baca Al-Quran justru juga bisa menjadi sebuah syafaat. Yang kedua, orang yang rajin membaca Quran mendapat gelar yang terbaik.
Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hari ini mungkin kita tidak bisa mengajarkan lewat langsung teman kita, tetapi paling tidak keluarga kita. Atau kita bisa bikin konten-konten lewat YouTube. Sudah eranya YouTube, eranya media sosial. Kita bisa mengajarkan Quran. Dan ketika kita belajar dan mengajarkannya, kita termasuk orang-orang yang terbaik. Terus yang ketiga, perhatian baik-baik. Iri itu tidak boleh, hasad tidak boleh. Ternyata ada iri-iri yang diperbolehkan. Ada dua iri yang diperbolehkan. Dengarlah nasihat Nabi, la hasada illa fisnain. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yunfiquna fahuwa yaqulu ana al-laili wa ana an-nahar. Fahuwa rajulun atahullahul mal fahuwa yunfiquna ana al-laili wa ana an-nahar. Ada dua iri tidak boleh kecuali dua hal. Orang-orang yang membaca Al-Quran, yang memiliki Al-Quran dan membacanya siang dan malam. Dan yang kedua, orang yang punya harta, dengan hartanya dia infakkan harta itu siang dan malam. Itu hanya dua hal yang boleh kita iri. Berikutnya adalah yang hadis yang lain. Ini menyampaikan bahwa Al-Quran, jadi yang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membaca Al-Quran, dia mahir membacanya, ia bersama malaikat. Dan yang terbata-bata dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Luar biasa ya Allah. Di hadis yang lain mengatakan, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah atrujah. Aromanya wangi, rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran seperti buah tamar atau kurma. Aromanya tidak manis, tidak wangi, tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik membaca Al-Quran seperti buah raihanah. Aromanya wangi, rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Ini hadis Bukhari ya pula. Nah, ini di ayat yang lain dikatakan menjadi sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi. Orang yang membaca Al-Quran tidak pernah merugi. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang akan kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengampun dan Maha Pensyukur. Al-Fatir, Quran surah Fatir 29-30. Nah, ya Allah rahimakumullah. Berikutnya adalah ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, baginya satu pahala yang dilipat gandakan 10 kebaikan. Satu pahala dilipat gandakan 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Kita bisa bayangkan kalau alif sendiri 10, lam sendiri 10, mim sendiri 10. Berarti kalau alif lam mim, nilai kebaikan pahalanya 30. Hadis akhir. Berikutnya ya fillah rahimahumullah. Ya, ini ada hadis yang lain mengatakan orang-orang yang mahir membaca Al-Quran maka ia akan bersama dengan para malaikat. Sedangkan yang terbata-bata tadi sudah disampaikan baginya 2 pahala. Di hadis yang lain mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah Allah dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan
dan akan dilingkupi dari mereka dengan rahmat dan akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun menyebut atau memuji mereka di hadapan para makhluk yang ada di dekatnya. Jadi inilah keistimewaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu saja barangkali sedikit tausiah, mudah-mudahan bisa bermanfaat di hari yang istimewa ini, hari Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengambil pelajaran, bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah kita, idola. Itu saja barangkali dari saya. Sungguh kebenaran katanya dari Allah, dan apabila banyak kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.